Tidakkah kita menyadari bahwa kebijakan ekonomi Indonesia saat ini seolah berjalan pada dua jalur yang berbeda? Di sektor real, negara tampak kian protektif. Ekonomi digital terus diintervensi. Hilirisasi dikembangkan, tingkat komponen dalam negeri diperketat terus. Pembatasan ekspor bahan mentah juga dipertahankan. Bahkan untuk ekspor komoditas strategis akan diberlakukan kebijakan satu pintu. Negara juga membuat sejumlah badan-badan baru untuk mengurusi hal-hal semacam itu. Seolah-olah negara hendak memegang kendali penuh terhadap urusan sumber daya nasional. Di sektor finansial berbeda, arah kebijakan justru terlihat lebih liberal. Tengok saja pengesahan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) yang disahkan pada Juli 2026 silam. Maka RUU tentang Pusat Financial Internasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Setuju. Terima kasih. Pengesahan undang-undang itu menandai ambisi besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan internasional. Diharapkan PFII ini bisa bersaing dengan Singapura atau Dubai. Dalam kerangka PFII itu, berbagai inisiatif pun disiapkan. Pajak dibuat lebih kompetitif, penggunaan falas dipermudah, aktivitas bisnis diberi fleksibilitas yang lebih luas. Begitu liberal. Indonesia siap menggelar karpet merah untuk arus masuk investor global. Rancangan undang-undang tentang PFII ini bukan sekedar regulasi formal, melainkan sebuah arsitektur baru masa depan keuangan Indonesia. Ini adalah komitmen bersama antara DPR RI dan pemerintah untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai pilar utama ekonomi dunia. Tentu saja, Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia ini dilatari oleh kebutuhan ekonomi Indonesia terhadap pembiayaan pembangunan yang sampai saat ini masih lebih besar ketimbang yang bisa disediakan oleh sektor perbankan dan anggaran pemerintah. PFII ini juga ditujukan untuk pendalaman sektor keuangan dengan membuka seluas-luasnya masuknya modal asing. Namun lahirnya Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia ini juga mengingatkan kita pada situasi krisis 97-98 dan kemudian muncul regulasi baru di tahun 99 yang membuat kepemilikan asing di perbankan Indonesia melonjak, boleh mencapai sampai 99%. Dan sejak itu, industri perbankan Indonesia menjadi yang paling liberal di Asia. Tidak ada satupun negara di Asia yang membolehkan modal asing memiliki bank sampai sebesar 99% kecuali Indonesia. Tapi masalahnya, azas resiprositas tidak berjalan. Bank-bank asal Indonesia tetap saja sulit membuka cabang di luar negeri dan akses bank-bank asal Indonesia ke pasar regional tetap saja terbatas. Sampai saat ini, lebih dari 2 dekade kemudian, porsi bank asing di industri perbankan nasional masih cukup besar. Data OJK sampai Maret 2026 menunjukkan bank asing menguasai 23,75% total aset dan 21,02% kredit perbankan nasional. Kecuali BCA, bank swasta nasional itu hanya berbagi remah-remah bersama kelompok bank pembangunan daerah. Justru bank-bank himbara yang sukses menjadi jago kandang nomor 1 dengan memegang 47,13% aset dan 51,41% kredit. Masalahnya, bank-bank asing ini sepertinya enggan berkembang secara lebih signifikan. Mungkin karena keuntungan mereka lebih banyak mengalir kembali ke negeri asalnya. Jadi liberalisasi perbankan rupanya tidak cukup menjadikan industri perbankan nasional ini menjadi sekadar lebih kuat lagi di kawasan di Asia Tenggara. Alhasil, tingkat tabungan domestik pun masih terbatas sehingga pembiayaan pembangunan masih saja dirasa tidak mencukupi. Perbankan Indonesia juga belum
terlalu membanggakan. Efisiensinya masih kedodoran. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) untuk perbankan Indonesia itu masih ada di kisaran 75-80%. Sangat tidak efisien. Mungkin juga efisiensi operasional yang rendah itu dipicu oleh mahalnya biaya dana serta ekosistem perekonomian kita yang belum terlalu bagus untuk mendukung pertumbuhan industri perbankan. Tidak ada apa-apanya jika dibandingkan katakanlah dengan Malaysia 40-46%, Singapura 40%, Thailand 54%. Namun alih-alih membenahi lebih tekun ekosistem ekonomi domestik di Indonesia, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto malah lebih suka membuka pintu liberalisasi secara lebih luas lagi. Nanti mungkin tidak hanya sektor perbankan yang liberal, tapi juga sektor usaha jasa keuangan yang lain. Ya siapa tahu saja dengan adanya undang-undang PFII ini, kehadiran investor global benar-benar bisa memperluas akses pembiayaan sekaligus meningkatkan kualitas industri jasa keuangan di Indonesia. Menjadi pusat keuangan internasional itu tidak cukup dengan kemudahan menerima modal asing. Tak cukup asal liberal. Negara juga harus mampu melindungi kepentingan ekonominya sendiri. Negara harus bisa memperjuangkan akses setara bagi pelaku domestik. Tanpa penguatan institusi, liberalisasi justru berpotensi mempersempit ruang kebijakan nasional. Ya kita tengok saja Singapura, keterbukaan mereka itu dibangun di atas regulasi yang sangat ketat. Mereka menyeleksi secara ketat siapa saja yang boleh masuk. Dubai International Financial Center, setali tiga uang. Mereka punya sistem hukum yang baik, regulator independen, serta standar kepatuhan internasional yang selalu terjaga. Jadi pusat keuangan internasional itu tidak bisa hanya dibangun melalui liberalisasi tanpa batas. Negara tetap harus memiliki kredibilitas yang tinggi agar bisa menentukan syarat dan menegaskan manfaat ekonomi dari kegiatan keuangan itu berlanjut menjadi investasi yang produktif, berlanjut menjadi penciptaan lapangan kerja, berlanjut menjadi penguatan kapasitas domestik. Apakah Indonesia mampu menunjukkan kredibilitas setinggi itu? Maunya sih demikian. Tapi yang terjadi justru adalah revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan P2SK. Ahli hukum dan mantan Ketua KPK, Busro Mukhodas menilai ada revisi di pasal 50 menjadi pasal 50A yang membuka celah pencucian uang karena memberikan perlindungan hukum begitu luas bagi pembeli obligasi khusus seperti Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Bahkan undang-undang itu juga melarang data dan informasi transaksi dijadikan dasar bagi pengenaan pajak dan alat bukti di persidangan. Pajaknya sudah dipangkas sehingga Indonesia bisa mengalami potensi kekurangan penerimaan pajak. Makanya muncul kecemasan dana ilegal berpotensi masuk tanpa mudah ditelusuri. Itu juga yang membuat Busro Mukhodas dan sejumlah koleganya mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas revisi Undang-Undang P2SK tadi. Kalau sudah begitu, pusat finansial internasional seperti apa yang bisa ditawarkan oleh Indonesia? Bisakah modelnya seperti Singapura atau Dubai yang bertumpu pada kredibilitas institusi atau sekedar model fasilitas dengan gimmick insentif? Pengalaman internasional menunjukkan insentif mungkin bisa menarik modal, tapi kekuatan institusilah yang membuat modal itu bisa tetap bertahan. Ekonom terkemuka Denny Rodrik pernah mengatakan, otoritas negara sebaiknya tetap memiliki ruang untuk mengendalikan kebijakan demi menjaga kepentingan domestiknya. Rodrik kemudian mengusulkan apa yang namanya globalisasi tipis-tipis, yang mengakui bahwa setiap negara memerlukan ruang kebijakan signifikan untuk mengejar tujuan ekonomi, kohesi sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Pakar bernama Ha Joon Chang, ia juga mengingatkan, negara-negara maju itu tidak pernah melepaskan sepenuhnya kendali atas sektor yang strategis. Jadi, produsen atau negara yang masih tertinggal secara teknologi sebenarnya masih memerlukan periode perlindungan dari kompetisi internasional agar
proses penguatan mereka tetap dapat berlangsung. Boleh saja kita mengundang modal asing sebanyak-banyaknya, tapi keterbukaan selalu memerlukan syarat, memerlukan arah, dan memerlukan tujuan yang jelas. Indonesia boleh bercita-cita menjadi pusat keuangan dunia, namun perlu juga jaminan agar liberalisasi itu tetap mampu menjaga kepentingan nasional. Singapura dan Dubai berhasil bukan karena mereka banyak memberi insentif. Mereka dipercaya ketika memegang kendali penuh atas aturan main. Itu yang seharusnya menjadi pelajaran bagi Indonesia. Thank you.